Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini di rumah? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berjumpa kembali di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester genap. Masih tetap bersama saya dengan Ibu Sumiati. Sebelum kita mengawali pembelajaran pagi ini, seperti biasa, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama dan Asmaul Husna. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan hati kita, dijernihkan pikiran kita, supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita maupun lingkungan sekitar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukif, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab,
Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsim, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yakni bab 8, masih dengan judul Damaikan Negeri dengan Toleransi, pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini, berikut tujuan pembelajaran yang pertama, yakni menunjukkan contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menunjukkan contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Ketiga, menghargai sikap tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat, menghargai sikap tasamuh dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Ini adalah tujuan pembelajaran kita di pertemuan 2 bab 8 kali ini. Sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin adalah toleransi, pengertian toleransi, sekarang adalah sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ditunjukkan dalam bentuk apa saja. Pertama, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya, maka tidak membeda-bedakan agama untuk pertemanan. Yang kedua, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Jika ada umat lain yang merayakan, kita bisa membantu menjaga keamanan dan lain sebagainya tanpa harus merusak atau tidak menyenanginya. Yang selanjutnya, tidak menghina dan tidak menjelek-jelekkan ajaran agama orang lain. Keempat, memberikan kesempatan kepada teman non-muslim untuk berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bagi non-muslim. Yang keenam, memberikan rasa aman kepada orang lain yang sedang beribadah, tidak mengganggu. Selanjutnya, yakni tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengadakan silaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama, menolong tetangga beda agama yang sedang kesusahan. Lebih dari itu, sikap toleransi kepada sesama muslim harus lebih diperkokoh. Hal ini pernah dicontohkan Rasulullah SAW dan umat Islam ketika berada di Madinah. Hubungan persaudaraan antara muhajirin, kaum muslimin dari Mekah, dan ansor kaum muslimin dari Madinah terjalin sangat erat. Kehidupan kedua golongan itu setiap hari diliputi oleh suasana saling pengertian, saling membantu, dan saling bekerja sama. Apabila seorang dari ansor memiliki rumah, maka rumah itu digunakan bersama dengan muhajirin. Jika muhajirin memiliki makanan dan minuman, maka makanan dan minuman itu dibagi dengan ansor. Dengan persaudaraan dan toleransi yang tinggi seperti ini, maka umat Islam waktu itu mempunyai ikatan yang kokoh. Rasulullah SAW mengibaratkan umat Islam sebagai satu tubuh. Jika ada bagian tubuh yang sakit, maka anggota tubuh lain juga ikut merasakan sakit. Demikian pula dengan umat Islam. Jika ada salah seorang anggota masyarakat muslim mengalami kesulitan, maka warga yang lain hendaklah membantunya.
Kepada umat agama lain, Islam juga mengajarkan untuk toleransi. Dalam Islam tidak ada ajaran supaya membenci atau memusuhi umat agama lain. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan dalam suasana damai, rukun, dan saling menghormati. Rasulullah dan umat Islam sudah mencontohkan toleransi antar umat beragama pada waktu berada di Madinah. Umat Islam, Nasrani, dan Yahudi diberi kebebasan dan dijamin hak-haknya untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing. Namun perlu diingat bahwa toleransi kepada golongan non-muslim hanya terbatas pada masalah-masalah duniawi seperti kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, masalah-masalah lain yang berkaitan dengan keduniaan. Adapun yang berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah harus sesuai dengan agamanya masing-masing. Toleransi dan kedamaian negeri. Toleransi antar umat beragama di Indonesia sudah berjalan baik dan perlu terus dijaga. Penduduk Indonesia sudah terbiasa dengan perbedaan agama dan keyakinan di antara mereka. Meski harus diakui, masih ada kasus-kasus kecil akibat salah paham di antara warga negara. Namun, kehidupan beragama di Indonesia sudah mencerminkan toleransi yang tinggi. Semua agama mengajarkan kedamaian dan hidup rukun dengan sesama warga negara. Tidak ada agama yang menganjurkan pemeluknya untuk saling bermusuhan dan saling menghina umat agama lain. Demikian pula dengan Islam. Ajaran Islam penuh dengan pesan-pesan damai dan saling menghargai perbedaan. Kita diajarkan untuk menghormati dan menghargai perbedaan agama dan keyakinan di antara sesama warga negara. Apabila ada kekerasan yang mengatasnamakan agama, maka kita harus menolaknya. Islam tidak pernah mengajarkan untuk berbuat aniaya dan berbuat kerusakan. Dakwah Islam tidak boleh dilaksanakan dengan kekerasan atau paksaan, tetapi harus dilaksanakan dengan santun, menarik, dan bijaksana. Dakwah seperti inilah yang telah dicontohkan Rasulullah. Kunci keberhasilan dakwah beliau adalah berakhlak mulia kepada semua orang. Dakwah kepada orang yang bukan Islam juga harus dengan cara damai. Diceritakan dalam sebuah kisah bahwa salah seorang sahabat Ansor mempunyai 2 orang anak yang beragama Nasrani. Sahabat tersebut datang kepada Rasulullah menanyakan apakah boleh memaksa kedua anaknya untuk masuk Islam. Rasulullah pun menjawab dengan mengutip ayat Al-Quran bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Telah nyata perbedaan antara yang hak dan yang batil. Sebuah cerita bahwasanya Presiden Jerman puji kerukunan beragama di Indonesia. Presiden Jerman Christian Wolff memuji kerukunan antar umat beragama yang terjalin di Indonesia. Sebagai negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang dengan baik, negara dengan mayoritas Muslim terbanyak di dunia. Namun, perspektif demokrasi yang memungkinkan terjadinya kesejahteraan, ujar Wolff dalam kuliah umumnya di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Wolff setuju dengan sistem demokrasi di Indonesia yang tidak menyamaratakan keyakinan setiap orang. Menurutnya, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan keyakinannya. Pandangannya, demokrasi serupa juga diterapkan di Jerman. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia bukanlah negara Islam. Sebaliknya, Jerman dengan penduduk Kristen yang banyak juga bukanlah negara Kristen. Islam dengan jumlah penduduk 4 juta pemeluknya sudah menjadi bagian dari Jerman. Di Jerman, semua orang bisa memilih agama dan bisa melaksanakan praktik-praktik keagamaan seperti layaknya di Indonesia, jelas Wolff. Para pemeluk agama yang berbeda, lanjut dia, tidak hanya hidup bersampingan dalam masyarakat, tetapi hidup bersama-sama dalam satu masyarakat. Satu hal yang membuat saya kagum adalah Indonesia menjadi negara yang memiliki peranan yang sangat penting dalam hal
memimpin dan membangun ASEAN imbuhnya. Ini adalah tanggapan seorang presiden Jerman memuji kerukunan beragama di Indonesia. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak, kita lanjut. Panduan tugas pada pertemuan kali ini yakni yang pertama, apa yang harus dilakukan? Lihat dan pahami video bab 8 pertemuan 1 dan 2 ini. Melihat dan memahami video sudah masuk 50% dari pengerjaan tugas. Selanjutnya, kerjakan modul PAI halaman 90 sampai 93 A dan B dan kemudian difoto. Pengerjaan ini masuk 75%. Selanjutnya, setelah difoto, tugas yang kedua yakni baca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya dan divideokan. Pengerjaan ini sudah sampai 90%. Terakhir, kirim foto dan video ke WA nomor 085 855 964 728. Kalau sudah sampai sini dan sudah terkirim, maka 100% tugas telah terkerjakan. Semangat belajar anak-anak di rumah, pantang menyerah, terus berjuang walaupun di masa pandemi COVID. Sekian pembelajaran pagi ini, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.